Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalih Mbahmul kali ini ingin menanggapi sebuah fenomena di negara kita yang dimana banyak sekali bencana. Namun ini bukan ramalan, hanya gambaran, dan sebagian sudah terjadi sampai akhir tahun hingga awal tahun sampai 3 bulan ke depannya. Nah, seperti apa? Mari kita simak ya. Pertama, ini bukan ramalan, ini bukan jongko, tetapi ini adalah gambaran yang diterima Mbahmul ketika awal-awal bulan November yang kemarin. Dan ini terhitung mepet, dan ini terhitung tidak wajar. Tetapi Mbahmul karena sebagian sudah terjadi, maka Mbahmul ingin membukanya. Nah, apa gambar yang diterima Mbahmul? Nah, ini ketika itu Mbahmul menerima sebuah gambaran tentang sebuah pohon yang bernama talok nih, atau kersen, yang tanggal sebelah, maksudnya itu ditebang tapi masih tukul. Jadi tebang batangnya masih tukul, dan oyotnya itu, akarnya itu menjalar di bawah permukaan tanah hingga di bawah permukaan tanah di Pulau Jawa dan beberapa pulau-pulau sekitarnya. Nah, itu gambarannya. Jadi pohon talok atau kersen itu ditebang, tinggal batangnya menjungul, dan oyotnya itu masih berada di akarnya, masih berada di dalam tanah, sebagian menyembul keluar, dan sebagian dari akarnya itu mengeluarkan tunas baru di beberapa tempat. Nah, tempat-tempat itu diantaranya adalah sekitaran Jawa Barat, daerah yang sekarang terjadi gempa, yaitu Cianjur, dan beberapa tempat lain di pesisir-pesisir Pulau Jawa, dan juga tempat-tempat yang ada gunung berapinya. Di antaranya adalah Semeru dan gunung-gunung yang ada di sebelah timur, dan juga satu lagi adalah Merapi. Nah, itu agak ada tunas yang agak besar. Tetapi wallahu alam, ini apa yang terjadi, dan yang terjadi adalah ini firasat dari bencana. Nah, terus apa lagi Mbahmul? Gambaran yang diterima ya dari Mbahmul tadi ya, itu adalah di dalam akar dan batang dari pohon kersen tadi adalah ada banyak sekali ular-ular kecil yang belang. Nah, itu kalau dilihat itu ada ular-ular atau ular-weling ya. Ular peling, orang pelingnya itu ular kecil yang badannya itu merah, hitam putih dan ada titiknya merah di ujungnya. Nah, itu wajah cengkolo ya. Banyak sekali merayap, melanjalar, dan muncul di beberapa akar yang muncul di permukaan tanah itu. Nah, melihat itu, apa yang disimpulkan Mbahmul dari visual ataupun gambaran yang diterima dari Mbahmul tadi? Nah, wallah alam ya, Mbahmul tidak ingin berindisi ikarap, Mbahmul tidak ingin merubah takdir, Mbahmul tidak ingin merusak ataupun disi ikarapi dari Gusti Allah, tetapi ini hanya gambaran dan sebagian sudah terjadi ya. Pertama, talok atau kersen yang tanggal sebelah itu, ataupun sudah terpotong batangnya tapi kondisi miring, itu adalah simbol dari suatu bencana besar. Ini sudah pasti ya. Talok dan kondisinya itu miring tanggal, itu sanepo dari bencana ataupun yang mengakar, yang sudah ada dan dipersiapkan di bumi Nusantara ini, terutama di tanah Jawa. Talok jika dibalik itu tolak, tidak bisa ditolak karena sudah dari atas, dari ketentuan dari Gusti Allah, dan tidak bisa ditolak. Manusia hanya bisa menjalani dan memohon ampunan kepada Gusti Allah selaku pencipta dan pemilik alam semesta. Kita hanya makhluk yang dititipkan di atas permukaan bumi untuk menyembah dan menjalankan ibadah kepadanya. Nah, itu. Terus setelah itu
Setelah itu apa yang terjadi, Mbah? Tentu saja akar yang menjalar di bawah permukaan tanah dan sebagian akar yang menyembul keluar itu tumbuh tunas baru. Itu memang karakter dari pohon kersen atau talak, di mana akarnya itu akan menyebar di bawah permukaan tanah sepanjang dari bentangan dahannya dan tumbuh di atas lagi sebagai tunas, karena memang karakter dari talak atau kersen itu seperti itu. Nah, tunas baru itu adalah sumber dari anakan bencana yang pokoknya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa, dan nanti sumber urat bencana itu muncul di beberapa tempat. Nah, dari beberapa tempat yang muncul besar itu yang kemarin adalah di Cianjur, daerah Jawa Barat itu ada tunas besar, dan di bawahnya juga akarnya rimbun. Nah, yang terjadi itu. Nah, yang baru saja dilihat ke arah timur yang terjadi kemarin itu sudah sebenarnya Mbah Mul juga tidak mau mengungkit itu ya. Itu terjadi di bawah Gunung Semeru, itu sudah mulai tumbuh tunas baru, dan akhirnya yang terjadi adalah erupsi kemarin ya. Kemarin ini ada erupsi, tetapi insya Allah tidak besar, tapi memang berdampak fatal. Nah, ini untuk pengiling nih. Nah, terus beberapa akar di tempatnya di pesisir-pesisir selatan itu ada di daerah selatan bagian timur itu, dan juga selatan bagian tengah utara, tengah barat ya, itu juga mengarah ke sana. Wallahu alam, Mbah Mul tidak ingin mendisi karep daripada menambah ketakutan. Mbah Mul tidak ingin mendisi karep ya, tidak ingin melancangi apa yang ada di depannya. Tetapi disimpulkan bahwa Ula Weling adalah paweling ataupun peringatan. Makanya Ula Weling disanepakan dengan Mula Elingo. Kita itu harus eling dengan Sang Pencipta hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, talak itu atau kersen adalah jika dibalik menjadi tolak, tidak bisa ditolak. Makanya ono tolak bolo, tidak bisa. Itu adalah murni dari Gusti Allah, pengeling buat manusia. Makanya Mula Elingo, dan nantinya oyot atau akar yang berada di bawah permukaan tanah menyebar di bawah kaki pulau Jawa, dan bagian akar yang menyembul itu adalah sumber dari bencana yang akan dikeluarkan. Wujud apa wallahu alam, semua agar manusia itu eling. Mula elingo, Ula Weling, Mula Elingo menjadi paweling bahwa kita harus eling pada Gusti Allah. Tiada kerusakan di atas permukaan bumi ini kecuali karena ulah tangan manusia itu sendiri, bahwa Allah sendiri memberikan alam ini kepada manusia untuk dikelola, dan sebagian orang menggunakan itu karena keserakahan dan karena kedolimannya menyebabkan alam itu rusak. Wallahu alam, benar tidak benar, salah tidak salah, kita tetap wajib eling bahwa alam ini adalah miliknya dan kembali kepadanya. Jangan kita kemaruk, jangan kita asal-asalan mengelolanya, dan ingat alam ini hidup, bukan dihidupkan. Semua yang ada di dalam ini adalah makhluk, termasuk batu, hewan, tumbuhan, bahkan air itu adalah makhluk. Semua manut kersane Gusti, bahwa nanti jika ada yang tidak pas dengan makhluk yang di atasnya, insya Allah alam sendiri yang akan melibasnya. Tugas kita hanya memohon kepada Gusti Allah, minta ampunan dan diberikan perlindungan atas apa yang akan terjadi pada diri kita. Insya Allah kita berada di dalam jubah keselamatan dan payung keselamatan yang memang diberikan oleh Gusti Allah selaku pangeran akarya jagat. Sekian dia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.